Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Top Tips sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kupasan kita tentang bagaimana upaya Umar bin Khattab meredam hasrat ambisi para sahabat untuk menduduki posisi kepemimpinan, kekuasaan selepas kepergian beliau. Pada video pertama kita mengupas tentang Zubair, maka kali ini kita akan lanjutkan kupasannya dengan mengupas beberapa sahabat, dan salah satu adalah Tolhah. Tolhah ini sahabat yang luar biasa, sahabat Top Tip. Betapa tidak perjuangan beliau terhadap Islam sangat luar biasa, terutama ketika perang Uhud. Disitulah kepahlawanan kepahlawanan Tolhah dalam memperjuangkan Islam sangat luar biasa. Hatta diakui sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, hingga beliau mengatakan wajib bagi Tolhah masuk surga, wajib bagi Tolhah masuk surga, karena perjuangan beliau dalam melindungi Nabi Muhammad SAW hingga jari jemari beliau hilang, putus, tersebat kena pedang musuh. Inilah potret dari kesolehan, kehebatan dari Tolhah dalam hal jihad fisabilillah. Tapi kembali, ambisi atau visi daripada Umar bin Khattab memanggil para sahabat ini, kemudian mencoba mengeluarkan, mengatakan apa sedikit celah atau celah yang ada dalam diri mereka, dengan tujuan untuk meredam supaya tidak ada ambisi pribadi dalam hal kekuasaan, tapi mereka mengedepankan kepentingan umat Islam pada umumnya. Karena itulah langkah Umar ini tidak lain untuk meredam. Bahkan sebelum beliau mengungkapkan itu, beliau sendiri minta izin. Sudikah, kata Umar, kalian saya sebutkan apa yang ada dalam diri kalian? Nah, jadi sebelum Umar menyebutkan satu persatu di antara mereka yang didahului oleh Zubair pada video pertama, Umar terlebih dahulu meminta izin, dan semua sahabat itu sudi. Nah, termasuk kali ini adalah Tolhah. Maka kepada Tolhah, Umar bin Khattab berkata, apakah aku akan bicara tentangmu atau diam? Jadi sebelumnya Umar berkata pada Tolhah, wahai Tolhah, bagaimana pendapatmu? Aku akan mengungkapkan tentang dirimu atau saya diam saja, nggak usah saya berkata? Nah, kata Tolhah, silahkan, ucapkan, gitu ya. Kata Tolhah, bicaralah, tapi memang aku tahu sesungguhnya engkau tak akan bicara tentang kebaikanku sedikit pun. Jadi Tolhah sudah faham, sudah menangkap isyarat apa yang akan diungkapkan oleh Umar bin Khattab, sehingga mengatakan, silahkan wahai Umar, katakan tentang apa diriku, dan saya faham bahwa engkau sedikit pun tidak akan mengungkap kebaikan yang ada pada diriku. Engkau akan mengungkapkan apa yang menjadi catatan gitu, catatan. Nah, jadi Tolhah sudah memahami akan hal itu. Maka kata Umar, demi Allah. Nah, kata Umar, demi Allah, hai Tolhah, aku tidak mengenalmu lagi sejak hilangnya jari-jarimu di perang Uhud. Kau dirasuki bangga diri dan sombong. Telah wafat Rasulullah dalam keadaan murka atas apa yang kau katakan, sehingga turunlah ayat hijab. Hai Tolhah, apakah akan aku tambah lagi ataukah aku diam? Tolhah mendengar ucapan dari Umar bin Khattab ini, beliau berkata, diamlah, cukuplah wahai Umar. Dan beliau sendiri, Tolhah, mendengar ucapan Umar ini nyaris nangis, ya, nyaris nangis, sedih, menyadari diri, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab memang tidak bertele-tele. Kita tahu Umar bin Khattab sikapnya bagaimana, begitu tegas kalau sudah A, B, B. Ketika kurang pendapat, jangankan kepada para sahabat, kepada Nabi pun beliau akan mengatakan apa menjadi pendapatnya, kecuali ketika ayat Al-Quran telah turun. Tapi selama ayat Al-Quran itu belum turun dan beliau memiliki pendapat yang boleh jadi kita katakan bersimpangan dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau sampaikan dengan tegas. Contohnya ketika hendak mensolati tokoh munafik,
Nabi Muhammad SAW saat itu hendak mensolati, tapi Umar menghalangi. Umar menghalangi. Nah, ini menunjukkan, ini kita singkat saja karena bukan babnya kita mengupas ini, menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sosok yang terbuka, menyampaikan pendapatnya tegas, bahkan keras gitu. Maka pada Tolhah demikian, wahai Tolhah, aku nyaris tidak mengenalmu. Mengenalmu setelah perang Uhud, karena memang perang Uhud semua orang mengatakan Tolhah adalah zero. Mohon maaf, Tolhah adalah hero, pahlawan kaum muslimin saat itu kan menjadi pelindung utama dari Rasulullah. Semua akan mengenal. Bahkan Nabi sendiri mengatakan beliau adalah menjadi ahli surga. Sehingga kata Umar, sejak itulah saya menangkap ada kesombongan dalam dirimu. Nah, inilah salah satu upaya Umar untuk meredam kekuasaan, ambisi kekuasaan pada Tolhah. Dan nyatanya itu berhasil karena melihat dari raut wajah yang ditampakkan oleh Tolhah, beliau menangis gitu ya, menangis dengan apa dia, nyaris menangis dengan apa yang dikatakan Umar, dan mengatakan cukup ya Umar, sudah cukup, jangan ungkapkan hal lain lagi. Nah, ini kepada Tolhah. Selanjutnya kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Umar, adapun engkau wahai Ali, nah kata Umar ya, demi Allah, seandainya bukan karena unsur kelakar dalam dirimu, niscaya engkau bisa membawa mereka pada tujuan yang terang dan kebenaran yang jelas ketika engkau memimpin mereka. Sayangnya, kata Umar, mereka takkan mau kau bawa ke sana. Mereka takkan melakukannya. Jadi terhadap Ali ini, beliau mengatakan, kamu itu terlalu banyak canda, wahai Ali. Nah ya, jadi memang Ali ini sosok yang humoris gitu ya. Bahkan pernah ada satu kisah itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lagi makan kurma gitu ya. Ini contoh kelucuan, kekocakan dari Ali bin Abi Thalib gitu ya. Lagi makan kurma, kemudian biji kurma dari Ali bin Abi Thalib itu tidak diletakkan di depannya, tapi diletakkannya di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah menengok atau melihat biji kurma menumpuk itu, Ali berkelakar, wah ternyata Nabi kalau makan kurma banyak juga ya. Nah, ini salah satu kelakar dari Ali bin Abi Thalib. Memang beliau adalah sosok yang humoris. Nabi Muhammad tidak mau kalah dengan kelakar dari Ali bin Abi Thalib ini. Dibalas, saya juga baru tahu kalau ternyata Ali bin Abi Thalib, Ali kalau makan kurma itu sak biji-bijinya juga. Nah, inilah ya tipikal dari Ali bin Abi Thalib, dan ini menjadi sorotan dari Umar. Andai kata wahai Ali, engkau bukan sosok yang banyak canda, yang suka, kalau istilahnya kekinian mungkin komedi gitu ya, suka ngelucu gitu ya, humoris, santai, tipikalnya. Maka kepemimpinan ini akan kuserahkan kepadamu. Tapi ya itu tadi, dengan karena disebabkan hal demikian, kata Umar, ini bahaya karena akan menjadikan pengikut atau masyarakat tidak akan mengikutimu dengan kepribadian yang engkau miliki ini. Nah, inilah yang kita pelajari dari dua sahabat, yaitu Tolhah dan Ali, ketika Umar berusaha meredam daripada ambisi mereka untuk menjadi pemimpin, sehingga nanti kelak akan tampil seorang pemimpin benar-benar yang menjadi kesepakatan mereka dan tidak ada ketersinggungan antara mereka. Bahkan mereka menjadi semua tadi itu, meskipun tidak terpilih, mereka menjadi pembantu daripada kekhalifahan setelah Umar bin Khattab. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.